Baik. Jadi begitu juga Tuhan-Tuhan yang diharapkan oleh manusia ternyata tidak dapat memberikan bantuan sedikit pun. Kemudian rupanya para penyembah orang musyrikun itu sangat mengharapkan agar Allah subhanahu wa ta'ala dapat mengembalikan mereka ke dunia. Jadi kalau nak beramal di mana? Di sini. Ada orang nak beramal lepas mati. Okey? Heran saya kadang-kadang ya. Nak beramal selepas mati. Di sini kalau nak beramal ini. Mereka mengharapkan kepada Allah supaya dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dunia. Lalu kata mereka tujuannya, kami akan beramal, okay, dengan amalan-amalan yang selama ini kami tinggalkan. Coba kita tengok pada surah 35 ayat 37. Apa bunyi ayatnya? Jadi mereka kata apa di situ? Apa? Rabbana akhrijna na'mal salihan. Wahai Tuhan kami, apa kata mereka? Tengok tu. Ini kan perkataan yang boleh keluar dari mulut mereka, tetapi mustahil mereka akan kembali ke dunia. Sehingga Allah menjawab, bukankah aku telah berikan kepada kamu usia yang cukup? Kalau kamu benar-benar menggunakan usia itu, enough for you to get my mercy, kata Allah. Ibn Abbas kata cukup usia itu umur 40 tahun. Okey, ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan riwayat 60 tahun. Maka itu Rasul pun umumnya hanya 63 tahun kan. Sudah cukup sebetulnya bagi kamu. Usia itu kalau benar-benar kamu menggunakan, mengatur masa kamu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau ada orang lebih umur 60 tahun itu sudah bonus itu. Manusia tidak dapat memberikan alasan di depan Allah. Yang you all sekarang minta pada aku nak keluar balik ni ke dunia, dulu masa di dunia apa you buat? Kenapa you biarkan masa berlalu begitu saja? Kenapa dulu membiarkan umur kamu tanpa kamu gunakan sebaik-baiknya, hanya hidup kamu dahulu makan dan minum serta tamattu' saja. Na'udzubillah min dzalik. Awas, hati-hati ya. Kalau itu Allah sudah mengingatkan kita dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin. Semua manusia akan dalam lafi khusrin, kecuali lah mereka yang memiliki kriteria iman, melakukan amal saleh dan lain sebagainya pada surat tersebut. Semua manusia akan menyesali diri. Coba kita lebih baik menyesal sekarang ini. Sudah berapa tahun usia kita? Katakanlah kita masing-masing. Lalu pasti akan timbul, kalau jujur hati ini, jiwa ini, penyesalan diri. Kenapa ya Allah, saya dahulu, pada masa dahulu tidaklah melakukan seperti apa yang sedang saya buat sekarang. At least kita kalau menyesal di sini masih ada peluang untuk menebus. Nabi SAW sudah banyak kali mengingatkan kita, gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Rupanya masa muda sudah berlalu. Nah, gunakan masa hidupmu sebelum datang masa mati. Masih ada lagi ruang dan peluang. Coba ayo, jangan sampai masa berlalu begitu saja tanpa memproduk suatu amalan yang akan menyebabkan kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Penuhilah agenda harian 24 jam dengan amal saleh dan jauhkan diri daripada amal salah. Masing-masing kita ayo harus menyibukkan diri
Okey. Pastikan kita mengisi dari masa ke masa, dan mudah-mudahan hari ini lebih baik dari semalam. Okey. Itu orang yang berjaya ialah orang yang mampu menggunakan usianya pada hari ini melakukan perkara-perkara yang lebih baik daripada yang semalam. Itulah orang yang berjaya. Hari ini milik kita, semalam sudah terlepas, esok belum tentu. Ada yang di antara anda yang pasti esok akan hidup? Tidak ada. Soalnya itu kita punya milik kita sekarang ini. Maka gunakan sebaik-baiknya untuk menghadapi tadi hari di mana seorang ayah tidak dapat memberi bantuan kepada anaknya, seorang ibu. Kalau disebut walidun itu sebetulnya bukan hanya ayah. Walid itu maknanya orang tua, ortu, orang tua sebetulnya. Okey. Yakni ayah dan ibu. Begitu juga waladun, bukan hanya anak lelaki, tapi maknanya anak-anak lah. So, ingat ayat tersebut. Kalau selalu ingat ayat tersebut, insyaAllah setiap orang akan termotivasi untuk menyibukkan diri bagi melakukan amalan-amalan saleh to save himself, sebelum dia boleh memberi bantuan kepada orang lain. Kalau anda naik kapal terbang, kan sudah diberitahu oleh para pramugari dan pramugaranya, apabila tiba-tiba keluar apa? Oksigen. Nah, itu oksigen punya topeng keluar tu. Dan bagi anda yang membawa anak, hendaknya apa? Selamatkan diri anda dahulu. Kalau orang lain kan, itu di kapal terbang saya tengok, oh macam itu diri sendiri. Saya ingat ayat tadi tu, Luqman ayat 33, ya Allah menyelamatkan saya, I have to save myself first, sebelum anak-anak saya. Pakai oksigen dahulu. Macam mana saya nak membantu anak saya sedangkan saya pun tak boleh bernafas kan tanpa oksigen? Macam mana nak bernafas? Subhanak ya Karim. Bolehlah dirilitkan sebenarnya. Kalau kita mau berfikir lah, bukan hanya tengok pramugarinya aja dengan pramugaranya. Ini tengok pramugarinya jadi mau khayal pula. Jadi sekali lagi coba relitkan itu dengan ayat tadi.